Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Pendahuluan. Novel ini bercerita tentang seorang gadis lugu yang telah terjerat dalam sebuah pernikahan. Dia tidak pernah melihat suaminya sekalipun. Untuk mengalahkan itu, dia bahkan tidak tahu namanya. Dia telah tinggal di sebuah villa mewah yang dihadiahkan oleh suaminya yang misterius. Dia percaya dia adalah orang tua botak jelek. Suatu hari seorang peramal mengatakan kepadanya bahwa seorang anak dalam hidupnya dapat mengubah segalanya untuknya. Yah, dia harus punya anak dengan harga berapapun. Dia tidak mengenal suaminya apalagi, dia adalah orang tua yang kemungkinan besar tidak subur. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pasti ada jalan. Gadis cantik muda ini memasuki klub malam dalam novel Flipred ini. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak terbiasa dengan lingkungan ini. Dia akan berovulasi dalam beberapa jam ke depan dan dia telah memasuki tempat itu dengan suatu tujuan. Orang tua di rumah tidak akan bisa memberinya bayi. Dia putus asa untuk itu dan harus hamil dengan biaya berapapun malam ini. Dia meninggalkannya di villa sendirian selama setahun penuh. Meskipun dia tidak mengatakannya, itu yang dia inginkan juga. Anak itu pasti tidak sedap dipandang. Dia harus cantik. Mata almondnya mengamati tempat itu untuk mencari wajah. Siapa yang harus dia pilih sekarang? Di sana, matanya terpaku pada seorang pria dengan fitur 3D yang halus. Hidung jangkung, menonjol dengan sepasang bibir tipis. Kuas bulu mata panjang meninggalkan jejak strip gelap pada mata di bawahnya. Sekarang dia harus bergerak. Tapi lebih sulit dari yang dia kira. Orang yang tidak bersalah harus berjuang lebih keras untuk menjadi penjahat pada awalnya. Dia tahu bagaimana para pemuda mendekati seniornya di sekolah. Mungkin dia bisa mencoba trik itu. Sebuah gerakan maju dan ketukan dari belakang. Hai, dengan suara lembut. Dalam mencari pria tampan dengan fitur jantan, dia tidak tahu siapa yang dia pilih. Dimulai sebagai seorang gamer dari awal yang sangat sederhana, dia sekarang menjadi salah satu orang paling berpengaruh di seluruh kota pada usia 26 tahun. Game yang dia ciptakan berhasil merebut pasar, kemudian investasinya menyebar ke semua lapisan masyarakat. Asetnya tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga menyebar ke luar negeri. Bukan sifatnya yang terbuka sehingga orang tidak mengenalinya. Hari ini dia di sini untuk melakukan pertama kalinya sebagai temannya telah mengatur seseorang untuk itu. Di dalam kamar, gadis malang dengan keberanian Belanda langsung pingsan di ranjang. Kemudian dia mengetahui bahwa gadis yang dimaksudkan untuknya bukanlah gadis yang ada di kamar bersamanya. Tapi sudah terlambat, dia harus keluar dari sini. Keesokan harinya dia menunjukkan foto itu kepada asistennya dan ingin dia menyelidiki keberadaan gadis itu. Asisten mengenali gadis itu. Dia bukan orang asing. Pengusaha itu harus mengingatnya. Dia adalah gadis yang sama yang dia nikahi setahun yang lalu di sebuah villa. Anda dan istri Anda mendaftarkan pernikahan itu setahun yang lalu di villa, kenang manajer itu. Ini adalah wahyu yang mengejutkan. Dia ingat menikah dengan seorang gadis tak dikenal. Karena minatnya pada hubungan ini nihil, dia tidak pernah repot-repot mendaftarkannya dan tidak pernah bertemu gadis itu. Jadi dia diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Meskipun itu dia tadi malam, apa yang akan terjadi jika itu adalah orang lain di sampingnya? Data yang diperbarui menyatakan bahwa gadis itu berusia 22 tahun. Dia belajar akting di Akademi Film. Kakak tirinya adalah seorang bintang yang sedang naik daun dan tidak ada hal baik yang terjadi dalam hidupnya. Dia pernah mencintai seseorang tetapi saudara tirinya yang membujuk membawanya menjauh darinya. Dia berada di tahun terakhir studinya dan harus segera lulus. Pria itu tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan semalam. Dia mendatanginya dan menginginkan seorang anak. Mengapa?
Apa tujuan di balik keinginan seperti itu? Apakah dia dalam masalah? Dia harus mendapatkan jawabannya, dan untuk melakukan itu dia bisa melakukan apa saja. Bab 1 Livestopol bilah surat cinta bar yang berisik itu riuh, dengan pria dan wanita memutar pinggang mereka dan melepaskan emosi mereka di lantai dansa di bawah lampu strobo warna-warni. Sesosok menerobos kerumunan, kaos putih dan celana jeans biru muda dengan kuncir kuda sederhana, lebih terlihat seperti seorang mahasiswa berusia awal 20-an. Namanya Jasmine, dan dia hampir roboh oleh suara itu begitu dia masuk. Dia jelas tidak pada tempatnya di lingkungan ini, sebagai seorang anak. Pertama kali di tempat seperti ini, butuh beberapa menit untuk menyesuaikan diri dengan tempat itu. Kali ini kemarin, dia menggunakan tes ovulasi untuk menguji apakah dia akan berovulasi dalam 2448 jam ke depan, yaitu sekarang ya, dia datang ke tempat seperti ini hari ini untuk punya bayi. Dia tahu, lelaki tua itu tidak bisa membuatnya hamil, dan dia meninggalkannya di villa selama setahun penuh, jadi dia harus mencari orang lain untuk melahirkan bayinya. Meski harus memiliki anak ini, tidak ada yang ingin anaknya menjadi tidak menarik, sehingga ia harus mencari target yang tepat. Jasmine Tong menggigit bibir bawahnya, sepasang mata berbentuk almond mengamati setiap pria di sekitarnya, dan seorang pria yang duduk di bar terpantul di matanya. Karena pria itu duduk menyamping, Jasmine Tong hanya bisa melihat satu sisi wajahnya. Hanya satu sisi wajah ini sudah membuat jantung Jasmine Tong berdebar-debar. Itu adalah fitur 3 dimensi yang sangat halus, terutama hidung mancung dan bibir tipis itu, dengan bulu mata panjang yang meninggalkan bayangan samar di bawah mata. Sepertinya bibrida. Satu anting-anting biru safir di telinga kiri tersebar dengan cemerlang dalam cahaya, langsung merayu jiwa. Jasmine Tong menarik napas dalam-dalam, hanya untuk merasa hatinya akan keluar dari mulutnya. Pertama kali dia melakukan hal seperti ini, dia pasti gugup. Dia menepuk bahu pria itu seperti cara para senior di sekolah memukul gadis sekolah dasar. Hai. Pria itu membalikkan wajahnya. Wajah ini tidak masalah. Wajah samping sudah cukup untuk memikat hatinya. Wajah positif ini sangat tampan, sepasang mata biru pucat, yang paling menggoda. Jasmine Tong benar-benar asyik mengagumi pria tampan itu dan tertegun sejenak. Kenapa kamu datang begitu saja? Pria itu tampak sedikit marah, langsung bangkit, meraih pergelangan tangan Jasmine Tong dan berjalan keluar. Jasmine Tong masih tidak tahu apa yang terjadi. Yang Jasmine Tong tahu hanyalah bahwa pria itu begitu kuat, mencengkeram pergelangan tangannya seolah tulangnya akan hancur. Pria itu langsung pergi ke hotel sebelah, yang tampaknya telah dipersiapkan sebelumnya, langsung pergi ke kamar presidensial di lantai 3, mengambil kartu kamarnya dan membuka pintu, seluruh proses dalam sekali jalan. Begitu masuk, pria itu menanggalkan kaos putihnya untuk memperlihatkan dadanya yang berwarna madu. Jasmine Tong menarik napas. Tubuh pria ini terlalu bagus, dada yang lebar, setiap otot di tempat yang tepat, tidak ada sedikit pun lemak di tubuhnya, setiap garis sempurna, dan terutama ada perut yang menarik. Wajah pria ini tidak hanya iblis, tetapi tubuhnya juga iblis, dia akan mimisan. Pria itu melepas kaosnya dan mulai melepas ikat pinggangnya. Jasmine Tong menatap area di bawah pinggangnya dan melihat bahwa dia akan melihatnya. Dia segera melangkah ke depan dan meraih tangan pria yang melepaskan ikat pinggangnya. Tunggu sebentar. Sementara itu, mata biru pria itu menunduk. Ada apa? Bukankah ini terlalu cepat? Jasmine Tong menyapa dengan pipinya yang memerah. Segera, pria itu mengukur Jasmine Tong. Wajah kecil yang jernih dan cantik mengambang dengan cahaya merah pada umumnya. Dia menatapnya, semakin dia menjadi malu, segera mengalihkan pandangannya ke samping. Oh, aku lupa, seharusnya main mata dulu. Pria itu meletakkan tangannya di pelepas ikat pinggangnya dan berjalan langsung ke kamar tidur. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Lampu di kamar tidur dinyalakan oleh pria itu, dan Jasmine Tong dengan takut-takut memasuki kamar tidur. Baru kemudian keduanya diam.
dan pria itu mulai mengamati Jasmine Tong dengan serius. Wajah angsa standar, agak kurus, dagu lancip, dengan sedikit lemak bayi di pipi, imut, polos, adalah tipe yang terlihat nyaman. Di bawah alis yang kurus ada sepasang mata yang jernih dan jernih, seperti obsidian, memancarkan cahaya menawan, seperti bulu mata bersayap kupu-kupu yang berkedip, sangat menggoda. Hanya saja mereka agak terlalu kecil. Meskipun laki-laki juga pertama kali, tapi Bin sering mendengarkan hak laki-laki itu untuk membahas perempuan, belum makan babi, belum melihat babi melarikan diri, untuk berhubungan seks dengan pria, wanita. Dia masih mengetahui beberapa kriteria evaluasi si bocah John Kwan. Dia bilang dia akan menemukan yang terbaik, tapi pada akhirnya yang baik itu harus dia ambil. Pria itu bergumam. "Ah, apa yang kamu katakan?" Jasmine Tong tidak mendengar kata-kata pria itu dengan jelas. "Tidak apa-apa, jangan merayu, Anda konyol." Berdiri di sana dan berbicara. Suara pria itu penuh momentum, semacam postur merendahkan besar. Mungkin dia memang punya modal untuk itu. Namanya Albert O. Saya yakin nama tersebut sudah tidak asing lagi bagi banyak orang di Slaivstopol. Pendiri dan CEO Kekaisaran Kegelapan saat ini juga merupakan tokoh yang kuat dan berpengaruh di daerah tersebut. Legenda mengatakan bahwa Albert O adalah seorang gamer jenius yang memulai dengan bermain game, dan game yang dia ciptakan memonopoli hampir semua pasar game, dan kemudian kerajaan gelap mulai berkembang secara dramatis, secara bertahap berkembang dari bidang game ke semua lapisan masyarakat. Kehidupan yang menyebabkan pertumbuhan pesat kekayaan Albert O. Pada usia 26 tahun, dia adalah orang yang memiliki kekuatan finansial yang besar, belum lagi segelintir tokoh nasional, jika bukan internasional. Hanya saja, dia tidak pernah muncul di depan umum dan tidak ada yang pernah melihatnya. Jasmine Tong menelan ludah. Aku hanya punya satu permintaan hari ini." Katakan. Albert O tampak sedikit tidak sabar. "Jangan pakai kondom." Mendengar ini, rahang Albert O hampir jatuh ke tanah karena terkejut. "John sangat berhati-hati untuk memastikan Anda memakai kondom. Pertama, dia memiliki identitas khusus, jika tidak sengaja benar-benar membuat anak menjadi buruk. Kedua, para wanita ini berkeliaran di luar kurang lebih beberapa masalah. Jika tertular penyakit apapun bisa berdampak buruk." Tatapan burung pemangsa Albert O menyapu ke arah Jasmine Tong, yang membuatnya semakin gugup. Karena Jasmine Tong tidak ingin memberitahu siapapun bahwa dia akan punya bayi, dia hanya ingin hamil dengan tenang dan tidak ingin ada keterikatan yang muncul. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menyentuhmu hari ini." Mata Albert O dingin. Jasmine Tong benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika dia merindukan pria di depannya ini, kemana dia akan menemukan gen yang begitu baik untuk pergi? "Tenang saja. Karena aku ingin punya bayi." Albert O kembali terkejut. Wanita ini sepertinya berusia awal 20-an, dan dia ingin punya bayi. Apakah dia sudah gila? Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengganggu Anda tentang anak Anda. Saya akan membesarkannya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Jasmine Tong segera bersumpah. Bab 2. Sekali lagi, Albert O bertanya-tanya apakah wanita itu seorang psikopat. Jasmine Tong melihat bahwa Albert O masih sedikit curiga. Dia cukup berani untuk duduk di sisinya. "Saya orang yang sangat dapat dipercaya. Saya ingin anak ini untuk tujuan khusus. Setelah hari ini, kita dapat memutuskan semua kontak. Bahkan jika kita bertemu satu sama lain di jalan, anggaplah kita belum pernah bertemu. Mengapa Anda melahirkan bayi itu? Aku tidak berhak memberitahumu itu." Jasmine Tong menggelengkan kepalanya. Jasmine Tong terdiam sesaat dan menurunkan kelopak matanya. "Itu dan aku yang pertama kali merepotkanmu agar lebih proaktif. Aku tidak percaya kamu masih bayi." Itu membuat Albert O sedikit bersemangat. Tapi ini pertama kalinya dan dia belum berpengalaman. Hari ini John yang berjanji untuk mematahkan keperawanannya.
Aku tidak menyangka bajingan John Kuan ini akan mencarikannya seorang gadis. Dia mencoba mempersulitnya. Aku akan membalasnya besok. Jasmine Tong mengangkat matanya dan melirik Albert O. Kamu boleh mulai. Kami sepakat untuk memulai, tetapi tidak satu pun dari mereka melakukan apapun, dan suasananya sangat canggung untuk sementara waktu. Albert O berdeham. Baiklah, tidak apa-apa bagiku untuk memulai, tapi tidak apa-apa bagimu untuk memulai akses sekarang. Ah, wanita lebih menyenangkan untuk diajak, betapa membosankannya sebaliknya. Baiklah kalau begitu. Jasmine Tong menganggukkan kepalanya dan perlahan pindah ke sisi Albert O. Dia mengangkat matanya untuk melihat Albert O. Kedua pria itu saling memandang. Pupil birunya melamun, memenuhi semua harapan gadis-gadis muda akan seorang pangeran yang menawan. Rona malu membuat tenggorokannya tercekat. Jasmine Tong perlahan membungkuk lebih dekat ke Albert O. 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm. Dia menutup matanya, mempertaruhkan hatinya, dan mencium Albert O langsung di bibir. Albert O, yang belum pernah kases sebelumnya, tiba-tiba terkejut. Bibirnya lembut dengan panas basah yang mengejutkannya, dan kemudian dia berbalik ke arahnya, mengambil bibirnya dan menghisapnya bolak-balik. Kases yang tiba-tiba menyebabkan Jasmine Tong terkejut, menatap dengan mata lebar dan agak kewalahan, tiba-tiba hanya merasa geli dan kuat di dadanya. Pao Zeno dengan tidak sabar menjulurkan tangannya ke pakaian Jasmine Tong, lalu menariknya, hanya untuk mendengar suara embusan, pakaian Jasmine Tong dirobek-robek. Albert O langsung menekan Jasmine Tong di bawahnya. Meskipun dia telah sepenuhnya siap, ketika saat ini tiba, Jasmine Tong masih gugup seperti rusa yang ketakutan. Lagi, maksud Albert O, membalikkan tubuh Jasmine Tong dan kemudian melihat bahwa dia pingsan. Ini tidak bisa membantu tetapi merusak kesenangan Albert O. Dia dalam suasana hati yang baik dan dia tertidur. Albert O berdiri dengan kicauan dan berdiri, melihat Jasmine Tong yang sedang tidur dari kejauhan, menilai tubuhnya yang indah. Meskipun payudaranya sedikit lebih kecil, sebenarnya tidak ada kekurangan pada tubuh wanita ini selain payudaranya. Yang terpenting, sangat menyukainya. Tepat pada saat itu, telepon Albert O berdering dan dia mengangkatnya untuk mengetahui bahwa kebetulan itu adalah panggilan John Kuan. Brengsek, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Begitu suara Albert O jatuh, sebuah suara tidak sabar datang dari sana. Aku berkata saudara, kamu telah berteriak tentang menghancurkan keperawananmu sendiri untuk menjaga dirimu sendiri. Selama 26 tahun belumkah orang-orang mencarimu? Di mana kamu telah? Saya di hotel. Anda pergi ke hotel untuk tidak membiarkan Anda menunggu di bar. Jangan gadis menunggu Anda 2 jam. Penuh Anda terburu-buru. Gadis apa ini di tempat tidurku? Albert O memandang ke arah Jasmine Tong yang telanjang di tempat tidur. Oh tidak. Saya pikir dia salah orang. Gadis yang ditemukan John Kuan untuknya masih di bar. Siapa ini di ranjang? Pergilah ke bar dan aku akan memastikan gadis yang kutemukan untukmu 1000 kali lebih baik daripada istrimu di rumah. John masih berbicara. Jasmine Tong baru bangun pukul 9 keesokan paginya, dan masih terbangun dengan rasa sakit yang merobek-robek, seolah-olah ada sesuatu yang menghancurkannya, dan tidak ada yang baik. Pria itu kemarin terlalu keras padaku. Dia benar-benar tidak tahan. Dia berhasil duduk dengan penyangga dan kakinya masih gemetar saat turun dari tempat tidur. Setelah mandi, ini menunjukkan beberapa memar, beberapa karena mencubit, beberapa dari cupang. Cabul, gumam Jasmine Tong keluar dan menemukan bahwa pakaiannya telah robek oleh pria itu dan dia harus mencari bantuan dari staf hotel. Untung ini adalah kamar presidensial dan layanannya adalah yang terbaik. Meminjam pakaian pelayan, dia melarikan diri dari tempat itu dengan panik. Kantor Presiden Kekaisaran Kegelapan, kantor yang didekorasi dengan baik itu bersih dan rapi, tidak dapat menemukan satupun kekacauan atau kekurangan apapun. Ada 3 komputer di depan meja melengkung. Albert O duduk di mejanya,
Layar komputernya gelap gulita, dan sejak pagi ini dia tidak punya keinginan untuk bekerja. Yang terpikir olehnya hanyalah wanita yang telah salah tidur dengannya tadi malam. Sekretaris Russell Cheng masuk. Aduh, kamu ingin melihatku. Russell Cheng adalah kepala korps kesekretariatan Albert O, berusia 28 tahun, dan telah bergabung dengan Kekaisaran Kegelapan setelah lulus kuliah, dan dianggap sebagai pegawai lama di sisi Albert O. Kamu pergi memeriksa seseorang untukku. Albert O membuka teleponnya sendiri dan mengambil gambar. Itu Jasmine Tong di sana. Albert O mengambil foto telanjangnya tadi malam sebagai lelucon, tapi yang dia tunjukkan kepada Russell Cheng di Grove. Jadi dia tidak akan menunjukkan foto telanjang wanita yang dia tiduri kepada siapapun. Russell Cheng berjalan mendekat dan mengambil ponsel Albert O, matanya langsung melebar. Nyonya, terlalu apa juga kau pergi dan menyelidiki semua informasi tentang wanita ini untukku. Sementara itu Albert O memberi perintah. Bapak, aduh, bukankah ini nih? Akhirnya Russell Cheng tenang. Sebelumnya, pernikahan Albert O adalah tanggung jawab Russell Cheng, dan Russell Cheng secara alami bertemu dengan Jasmine Tong. Bu, Albert O sedikit bingung. Bapak, aduh, apakah Anda lupa bahwa setahun yang lalu, Anda dan istri Anda mendaftarkan pernikahan Anda, dan Anda telah mengatur istri Anda untuk tinggal di villa di Rainbow City? Albert O berdiri dengan tangan di atas meja. Miss, sepasang burung pemangsa menatap tajam ke arah Russell Cheng. Apa maksudmu wanita di foto ini adalah istriku? Secara alami, Albert O belum pernah bertemu Jasmine Tong, dan pernikahan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Jadi dia bahkan tidak pergi ke pendaftaran pernikahan. Anda harus pergi sendiri untuk mendaftarkan pernikahan. Tetapi bahkan jika Anda melakukannya, Biro Urusan Sipil tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jadi, sampai saat ini, dia tidak tahu seperti apa rupa istrinya, bahkan lupa dia sudah menikah. Bab 3 Russell Cheng tidak tahu mengapa Albert O tiba-tiba menjadi sangat marah. Tubuhnya menegang dan mundur 2 langkah, menganggukkan kepalanya. Ya. Albert O menarik napas beberapa kali dan duduk di kursinya. Dengan kata lain, istrinya mencintainya tadi malam. Wanita ini, dia tidur dengannya. Tetapi jika dia bertemu orang lain, itu akan menjadi suami yang istrinya TDK setia. Oh, Anda baru saja mengatakan Anda menginginkan semua informasi istri Anda. Setahun yang lalu, ketika Anda dan istri Anda menikah, informasi ini diperiksa, atau saya akan mengambilnya untuk Anda. Jangan pergi dulu, teriak Albert O ke arah Russell Cheng. Ya, Russell Cheng segera keluar dari kantor, dan 5 menit kemudian, dia membawa informasi Jasmine Tong. Untung dia memiliki kebiasaan menyimpan semua datanya, atau dia akan meledakkan pikiran Presiden Gong hari ini. Tipis hanya selembar kertas A4. Mata Albert O tertinggal. Kamu mempermainkanku sedikit. Russell Cheng menundukkan kepalanya dan tidak berani bernafas. Ya, Tuan O, bukankah kamu juga mengira bahwa identitas istri pada awalnya lebih bersih? Dan karena itulah kamu setuju untuk menikah. Albert O lupa semua tentang itu, dan saat itulah dia menyapu matanya ke atas kertas. Jasmine Tong, 21, seorang junior di Departemen Akting di Sekolah Film Universitas Z. Ayah, Tong Fok, Ibu, Dusman. Saudara tiri, Yarwen Tong. Saudara tiri, Ramen Tong. Saudara tiri, Raymond. Keluarga tersebut memiliki kilang anggur leluhur, Tong Ki Winery, yang dikelola dengan buruk dan akan ditutup. Sisanya adalah pengenalan Jasmine Tong, semua hal yang tidak relevan, dan hanya sebagian kecil dari selembar kertas A4 yang digunakan. Jasmine Tong, Albert O mengucapkan nama itu dengan bibir tipis, jadi dia dipanggil Jasmine Tong. Ini dari tahun lalu, dia akan berusia 22 tahun dan akan lulus dari perguruan tinggi. Meski tadi malam, wanita ini membuatnya sangat bahagia dan merasakan keindahan malam pertama. Namun pemikiran bahwa wanita ini sedang berlari untuk mencintainya, dia marah.
Di mana dia sekarang? Albert O mendongak. Bapak, aduh, kaulah yang menyuruhnya ditempatkan di Rainbow City Villa. Dia tidak banyak tinggal di sana. Di lain waktu dia sesekali tinggal di sekolah dan sesekali pergi ke tempat kakaknya. Sekarang ya bulan Mei, kurasa dia akan lulus. Russell Cheng segera menjawab dengan gugup, tidak berani meninggalkan sepatah kata pun. Jangan tinggal di villa yang bagus dan kabur sepanjang hari. Albert O meremas kertas A4, mengepalkannya menjadi bola dan membuangnya ke tempat sampah. Sepertinya dia sudah lama diselingkuhi. Tapi untungnya itu tidak terjadi, karena dia tahu bahwa tadi malam adalah pertama kalinya. John berkata bahwa wanita berdarah untuk pertama kalinya, dan kemarin dia melihat darah di spray yang bersalju. Apakah ada orang lain di Rainbow City? Salah satu pelayan yang ditempatkan di sana untuk merawat istrinya juga seorang gadis muda berusia awal 20-an. Katakan padanya aku akan pulang malam ini. Russell Cheng bahkan lebih tercengang. Dia belum kembali selama setahun dan tiba-tiba ingin kembali. Namun, dia tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Lagi pula, Albert O marah, jadi dia harus melakukan apa yang dia katakan. Sekolah film Universitas Z Jasmine Tong akan lulus sekarang, bulan Mei, dan dia sibuk dengan tesis dan pekerjaannya. Dia telah pulang dan beristirahat. Dia telah dilemparkan oleh pria itu tadi malam, tetapi masih menyeret dirinya ke sekolah. Dia membutuhkan beberapa informasi yang hilang dan langsung menuju ke perpustakaan. Sebuah Maserati merah diparkir tepat di depannya, dan suara pengereman keras itu menarik perhatian banyak orang. Pintu mobil terbuka, sepasang sepatu hak tinggi merah pertama kali menarik perhatian, diikuti oleh sepasang kaki giok, kemudian Jasmine Tong melihat dengan jelas. Kakaknya, Ramen Tong. Wow, ini Ramen Tong. Hei, mobil sport yang cantik sekali, bukankah pacarnya adalah CEO ESSI? Dia sudah lama menandatangani kontrak dengan ESSI, jadi kurasa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi bintang besar. Ada orang yang iri dan membicarakannya. Jasmine Tong tidak ingin bertemu dengannya dan berpura-pura tidak melihatnya saat dia akan pergi ke perpustakaan, ketika suara yang dikenalnya itu datang. Lama tidak bertemu adik, Ramen Tong melepas kacamata hitamnya dan melambaikan tangannya ke arah Jasmine Tong seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jasmine Tong memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam dan berbalik, wajahnya tersenyum cerah. Tetapi dengan senyuman kasar, ya, lama tidak bertemu, kebetulan sekali. Banyak orang di sekolah ini yang akan menjadi bintang masa depan, dan Ramen Tong telah menjadi bintang sejak tahun keduanya. Dia dulu melatih aerobik dan mewakili sekolahnya di kompetisi internasional, kemudian mengambil akting dan mendaftar dengan ESI, dan di mata banyak orang, dia sudah menjadi bintang yang sedang naik daun. Penampilannya secara alami menarik banyak perhatian, dan semua orang berkumpul. Ramen Tong memiliki seorang kakak perempuan, seseorang bertanya dengan hati-hati. Ya, konon Ramen Tong bisa melakukan apa saja, sedangkan adiknya tidak bisa apa-apa. Juga di departemen akting, Ramen Tong adalah pemeran utama dan saudara perempuannya yang menjalankan pertunjukan, mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Jasmine Tong merasa tidak enak. Saudari, kebetulan aku bertemu denganmu hari ini. Ellen dan aku akan bertunangan, jadi kamu harus datang nanti. Oh ya, apakah butuh waktu lama untuk mendapatkan pertunangan? Jasmine Tong tidak bisa membantu tetapi mendengus, penuh penghinaan. Hal ini membuat Ramen Tong kesal, wajahnya sedikit jelek, tetapi dalam sekejap, dia menjadi tegang lagi. Ya, keluarga Ron adalah keluarga besar, dan prosedur ini selalu memakan waktu. Tapi jangan khawatir, saudari, kita bisa segera minum anggur pernikahan kita. Ramen Tong sangat bangga, dia pasti punya modal untuk memamerkan kekuatannya di depan Jasmine Tong. Lagi pula, Ellen Ron adalah milik Jasmine Tong sejak awal. Jasmine Tong sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. Baiklah, saya pasti akan minum lebih banyak. Jadi tidak akan menyia-nyiakan semua usaha yang dihabiskan kakak saya untuk calon ipar saya.
perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama beberapa tahun terakhir, dan menjadi yang pertama memperkenalkan produk baru. Sister, saya dengar belum ada perusahaan yang mau merekrut Anda. Apakah Anda masih menjalankan pertunjukan? Bagaimana kalau saya berbicara dengan Ellen tentang membantu Anda? Jangan repot-repot, saya akan mencari perusahaan saya sendiri untuk ditandatangani. Dan jika tidak ada yang lain, saya akan pergi ke perpustakaan. Jasmine Tong meliriknya, siap untuk berbalik. Aku tahu kamu merasa tidak enak, tapi siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghargainya sejak awal? Ramen Tong tidak bermaksud untuk melepaskannya. Tepat saat Jasmine Tong berbalik, sebuah mobil sport biru safir melaju dan berhenti di depan mereka dengan kecepatan kilat. Itu adalah Ferrari Rafael. Di bawah sinar matahari, Ferrari Rafael biru safir adalah binatang mematikan yang menunggu untuk bertarung. Bab 4 semua mata tertuju pada Ferrari Rafael yang sedang bergegas. Ada banyak bintang di kampus ini, dan ada beberapa alumni bintang yang datang ke sini dengan mobil mewah. Tapi saya belum pernah melihat mobil ini sebelumnya. Bahkan Ramen Tong menatap mobil itu. Mobil ini bisa membeli 10 Maseratisnya. Kau tahu Maserati ini masih menjadi orang yang direcoki Ellen Ron untuk waktu yang lama untuk membelikannya. Pintu mobil terbuka dan seorang pria keluar dari mobil. Albert O. Dia memiliki sepasang celana linen abu-abu muda dan kaos putih, tampak berpakaian sederhana dan alami. Wajah jahat itu ditampilkan di depan semua orang, terutama mata biru yang tampaknya menarik jiwa semua orang. Saat Jasmine Tong melihat Albert O, matanya melebar dan dia tidak ingin menemukan celah untuk masuk. Ini dunia kecil, bukan? Saya tidur kemarin, dan hari ini hal itu terjadi. Albert O dengan tenang berjalan ke Jasmine Tong dan meraih bahunya, memeluknya dengan dominan ke dalam pelukannya. Seolah-olah Jasmine Tong bodoh dan tidak bergerak sedikit pun. Ramen Tong agak bingung. Jasmine Tong telah menemukan pacar. Kakak, ini, Ramen Tong memandang ke atas dan ke bawah pada Albert O. Kamu belum bisa melihatnya? Albert O mengangkat alisnya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Ramen Tong tersenyum lemah dan mengulurkan tangannya, sepertinya pacar saudara perempuan saya. Halo, nama saya Ramen Tong, saya saudara perempuan Jasmine Tong. Sementara itu, Albert O melihat tangan yang terulur, tetapi tidak mengulurkan tangannya. Oh, jadi, tanya Albert O dengan acuh tak acuh. Ramen Tong itu agak memalukan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa Anda tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika Anda tidak dapat berbuat apa-apa, Anda tidak akan mampu untuk melakukan apapun tentang itu. Secara alami, Jasmine Tong tahu bahwa Ramen Tong selalu melihatnya dengan baik, dan bahkan jika dia memang punya pacar, saya khawatir dia harus merusaknya untuknya. Albert O tidak cukup bodoh untuk mendengar kata-kata itu. Aku harus pergi ke perpustakaan, jadi tidak perlu mengobrol lagi. Jasmine Tong tidak suka segera pergi. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu adikku. Saat aku dan Ellen bertunangan, dia harus membawa pacarnya. Oh. Ramen Tong melambaikan tangannya dan pergi dengan Maserati. Jasmine Tong melirik Albert O, mengambil tangan Albert O, dan bergegas menuju perpustakaan dengan langkah besar. Hei, kerumunan itu tersebar. Jasmine Tong menggesek kartunya dan memasuki perpustakaan, menghela nafas lega. Perpustakaan ini tidak diperbolehkan untuk dimasuki oleh siswa non-sekolah. Bahkan jika mereka adalah siswa sekolah ini, mereka tidak dapat masuk tanpa kartu perpustakaan. Dia benar-benar tidak ingin melihat pria itu. Jasmine Tong bolak-balik melewati bagian buku dan akhirnya menemukan buku yang dicarinya sesuai dengan indeks. Tetapi dia tidak cukup tinggi, jadi buku itu ditempatkan di rak paling atas. Dia tidak bisa menurunkan buku itu bahkan setelah 2 kali memantul, dan saat dia menatapnya tanpa daya, sebuah tangan yang panjang dan halus mengambilnya. Begitu Jasmine Tong mendongak, dia melihat senyum tidak ramah Albert O. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Itu tidak mudah.
tapi beberapa kata lagi dengan wanita di pintu itu membuatku masuk. Albert O mengangkat alis, penuh kebanggaan. Jasmine Tong mengertakkan gigi karena marah wanita di depan pintu. Selama 4 tahun terakhir, dia lupa kartu perpustakaannya, dan dia begitu keras kepala sehingga dia bahkan tidak mengizinkan orang luar masuk. Kehilangan akal sehat untuk seks. Bukankah kita setuju untuk tidak saling menghantui apa yang kamu inginkan? Jasmine Tong merendahkan suaranya. Saat ini perpustakaan cukup sepi sehingga siswa lain akan mendengar jika suaranya agak keras. Kamu benar tadi malam, kita terlalu cepat, kita seharusnya memikirkan semuanya sebelum kita melakukannya. Cepat apa yang cepat tidak jelas. Jasmine Tong menatap tajam ke arah Albert O. Albert O mencondongkan tubuh ke dekat Jasmine Tong dan berbisik di telinganya. Maksudmu aku tidak cepat kemarin. Apakah kamu ingin aku lebih cepat lain kali? Jasmine Tong mengerti apa yang dimaksud Albert O. Wajahnya menjadi memerah dan dia menggigit bibirnya. Apa yang kamu inginkan? Jika Anda tidak menginginkan apapun, beri saya gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Mengapa Anda memiliki bayi itu? Jasmine Tong melirik Albert O. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika aku benar-benar hamil, aku tidak akan pernah mengganggu kamu. Kamu dapat yakin. Saat dia berkata, Jasmine Tong mengamati sekeliling. Takut teman sekelas atau guru akan datang. Albert O memiliki satu tangan di rak buku. Seluruh tubuhnya menghalangi wajah Jasmine Tong dan menjepitnya di sana. Dia menunduk dan menatap wajah Jasmine Tong yang memerah. Jasmine Tong mengangkat kepalanya untuk menatap mata Albert O yang berbinar. Ciri-ciri padat itu, wajah lembut itu, bibir seksi itu. Aku tidak bisa membantu tetapi lebih memerah. Pria ini adalah monster. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah meletakkan tangan Anda di depan dada. Saat dia segera menarik tangannya kembali, Albert O tiba-tiba meraih salah satu tangannya dan menekan tangannya ke dadanya. Jika kamu ingin menyentuhnya, katakan saja. Saya tidak akan menagih Anda jika Anda terus menyentuhnya. Wajah Jasmine Tong semakin memerah, seperti tomat matang, dan dia merasa tidak bisa bernapas cukup cepat. Siapa yang ingin menyentuhmu? Jasmine Tong menoleh ke samping. Lalu kenapa kamu tersipu? Albert O melepaskan tangan Jasmine Tong dan malah mengangkat dagunya sehingga wajah kecilnya yang merah menghadap ke arahnya. Jasmine Tong ingin berjuang. Meskipun di antara para gadis, dia memang memiliki banyak kekuatan. Tetapi dia menghadapi pria besar. Keduanya bukan tandingan Albert O. Sakit, Jasmine Tong merasa rahangnya akan hancur. Saat itulah Albert O melepaskan. Jadi, apakah Anda akan mengatakannya atau tidak? Benar-benar tidak ada yang perlu dikatakan. Jadi bagaimana jika kamu tahu, itu tidak ada hubungannya denganmu? Aku memohon padamu, biarkan aku pergi. Anggap saja ini sebagai kencan dan kita tidak akan pernah mengenal satu sama lain lagi. Oh ya, Albert O mendengus dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Mengambil gambar di album dan membawanya ke Jasmine Tong. Aku akan menunjukkanmu hal yang baik. Jasmine Tong kaget saat melihat foto di layar ponselnya. Dia telanjang di foto ini. Masih banyak cupang di tubuh. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Albert O dan Albert O baru saja mengambilnya kembali. Sekarang kamu sedang berbicara. Kamu hina. Jasmine Tong menatap tajam ke arah Albert O, dan kamu diam-diam memotretku. Ya, aku hanya bermaksud jahat. Dan jika kamu tidak memberitahuku, bisakah kamu percaya aku akan memastikan seluruh sekolahmu menerima foto-foto ini? Ada yang lebih kuat yang ingin kamu lihat. Bab 5. Jasmine Tong memandangi mata biru muda pria itu, tulisan birunya memikat. Di mata pria ini, dia tahu dia dalam masalah. Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kita bicara di tempat lain. Jasmine Tong juga tidak berdaya. Di kafe, diam, diam, atau diam. Jasmine Tong menyipitkan matanya dan menatap pria yang duduk di seberangnya, ingin melihat beberapa lubang di dirinya. Albert O, sebaliknya, dengan santai menyesap kopinya. Ketika dia masih di perpustakaan,
Dia tidak sabar untuk mengetahui mengapa Jasmine Tong punya bayi. Tetapi sekarang dia tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya dia berharap Jasmine Tong akan mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, dia menahannya. Apa yang benar-benar saya miliki terhadap Anda? Anda harus melakukan ini padaku. Jasmine Tong akhirnya membuka mulutnya. Albert O mendengus dan menyesap kopinya. Dengan santai meletakkan cangkirnya di atas meja, hanya ingin tahu. Jasmine Tong tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke langit. Jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan dapat menghapus foto itu? Tidak masalah. Jasmine Tong memulai dengan desahan diam. Aku sudah menikah. Albert O tidak terkejut mendengar ini sedikit pun. Tentu saja dia tahu dia sudah menikah, dan dia adalah suaminya. Oh, priamu tidak bisa memuaskanmu. Wajah Jasmine Tong menunduk malu-malu. Kamu harus tahu bahwa kamu tidur dengan saya kemarin. Ini adalah pertama kalinya saya. Jadi, saya dan suami saya. Lalu kenapa kamu punya bayi? Jasmine Tong merenung sejenak. Peramal berkata bahwa keluarga kami membutuhkan seorang anak untuk mempercepat kegembiraan, jadi saya harus hamil dalam waktu 1 tahun. Albert O menilai mata Jasmine Tong yang jernih dan transparan, dan meskipun matanya sangat tajam, dia masih sedikit skeptis dengan pernyataan ini. Anda percaya pada tahayul feodal. Jika Anda percaya, Anda memilikinya, tetapi jika tidak, Anda tidak. Okouchi, ada apa dengan keluargamu? Kamu akan mati. Begitu kata Albert O, kematian keluar dari mulutnya. Jasmine Tong membanting meja, wajahnya pucat, diam. Albert O tanpa sadar menatap Jasmine Tong, memandang gadis itu lembut dan lemah. Tetapi saat ini, dia melihat kekuatan yang membandel di matanya. Jasmine Tong menyadari bahwa dia terlalu peduli dengan kata kematian dan segera menoleh ke samping. Ngomong-ngomong, penting bagiku bahwa aku punya bayi dalam setahun. Lalu kenapa kamu tidak menemukan suamimu? Suamiku, Jasmine Tong berbalik dan memandang Albert O dengan tidak percaya. Hanya orang tua botak itu. Aku bahkan tidak tahu apakah dia subur atau tidak. Orang tua botak. Albert O tanpa sadar menyentuh kepalanya. Dia tidak botak, rambutnya sehat dan tampan. Mengapa dia mengatakan itu? Dia dengan hati-hati mengingat bahwa pada hari pendaftaran pernikahan, dia sepertinya bermain golf dengan John Kwan, dan orang-orang yang bertanggung jawab adalah sekretarisnya, Russell Cheng, dan pengurus rumah tangga keluarga, Wu Xiu. Wu Xiu berusia 50-an dan memang botak. Sepertinya dia salah mengira Wu Xiu sebagai dirinya sendiri. Jasmine Tong mengetuk meja, dan baru kemudian Albert O kembali sadar. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan aku tidak melihat suamiku selama setahun sejak aku menikah? Tentu saja. Albert O mempercayainya. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, maka mereka tidak akan duduk di sini berbicara. Tidak sepertinya. Jasmine Tong menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan percaya. Jika aku memberitahumu, tapi aku benar-benar belum bertemu dengannya. Aku bahkan tidak tahu siapa namanya. Ketika aku menikah, aku hanya bertanggung jawab atas namaku sendiri informasi. Kemudian, ditandatangani, dan tepat ketika saya hendak melihat siapa nama suami saya, sekretaris sialan itu merampas akta nikah. Kerja bagus, pikir Albert O dalam hati, Russell Cheng. Oh, lalu dia meninggalkanku di sebuah villa tanpa peduli di dunia. Oh, dan kenapa begitu? Albert O hanya bisa bertanya dengan sadar. Jasmine Tong menangkupkan dagunya dan merenung. Saya kira dia mungkin terlalu jelek untuk dilihat oleh saya. Atau mungkin dia tidak mengangkat karena takut malu. Atau mungkin dia hanya mengajak saya untuk tertawa. Albert O sangat tidak nyaman mendengarkan ini, tetapi dia tidak bisa membantah. Dia memiliki wajah seperti iblis. Dia kuat dan tahan lama. Bagaimana dia tidak bisa mengangkat? Mungkin akan ada hal lain. Albert O tertawa terbahak-bahak 2 kali. Jadi, aku benar-benar sangat sedih. Jadi tinggalkan aku sendiri. Jasmine Tong segera meraih tangan Albert O dan menatapnya dengan mata menyedihkan yang hampir menangis. Untuk seorang aktris dengan latar belakang sains, ini adalah suatu keharusan baginya.
Melihat penampilannya yang menyedihkan, Albert O hanya merasakan detak jantungnya melambat setengah detak. Gadis kecil ini benar-benar menyakitkan. Aku sudah memberitahumu semuanya. Hapus saja fotonya, pinta Jasmine Tong. Albert O terbatuk 2 kali. Menghapus tidak masalah, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Wajah Jasmine Tong tiba-tiba berubah. Apa kau tidak tahu apa-apa? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Ku bilang aku akan memberitahumu semuanya. Dan kau menghapusnya. Albert O menjabat telepon di tangannya. Saya memiliki inisiatif. Saya tahu Anda tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi saya tidak tertarik lagi. Kamu? Jasmine Tong menggigit giginya. Sepertinya pria ini sangat sulit untuk dihadapi. Oke. Kondisi apa? Katamu. Albert O tersenyum buruk. Biarkan aku tidur lagi. Kamu tidak tahu malu. Mendengar ini, Jasmine Tong tidak sabar untuk menamparkan wajah tampan itu. Aku tidak tahu malu, bukankah kamu tidak tahu malu untuk wanita yang sudah menikah untuk pergi keluar dan mencari pria untuk tidur? Aku belum menikah, jadi apa salahnya keluar dan menemukan seorang wanita? Kamu? Jasmine Tong sangat marah. Dia sangat menyesal. Mereka bilang Anda tidak bisa mempercayai wanita tampan, tapi Anda juga tidak bisa mempercayai pria tampan. Lagi pula kau telah mencurangi suamimu sekali, jadi kau tidak peduli jika harus melakukannya lagi. Albert O melirik ke arah Jasmine Tong. Dia ingin melihat apakah dia berani mencintainya lagi. Tidak. Aku pria yang berprinsip. Aku tidur denganmu sebagai upaya terakhir untuk memiliki bayi. Ada perbedaan antara apa yang kamu katakan dan sekali lagi, jika kamu tidak hamil, sebaiknya kita menebusnya malam ini, mungkin kita akan masuk. Albert O berkedip. Jasmine Tong menggigit bibirnya. Serius, dia benar-benar tidak akan melakukan hal semacam ini 2 kali, karena hati nuraninya tidak bisa mengatasinya. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Aku akan menunggumu. Albert O bersandar di sofa dan melanjutkan dengan kopinya. Waktu berlalu. Hati Tong meronta-ronta. Jika Albert O tidak menghapus foto-foto itu dan foto-foto itu tidak didistribusikan, dia hancur sebagai pribadi. Akan lebih baik jika dia adalah orang normal. Tetapi dia bias menjadi aktris di masa depan, dan foto-foto ini bisa menghancurkannya. Tetapi jika dia harus tidur dengan Albert O lagi, dia akan benar-benar memiliki hati nurani yang buruk. Bagaimanapun, dia mencoba untuk memiliki bayi. Jasmine Tong baru saja akan membuka mulutnya ketika ponselnya berdering dengan keras. Aku akan menelepon dulu. Tong menekan tombol jawab. Hei, apa yang kamu bicarakan tentang suamiku akan pulang? Petik 2.